puasa Arafah di Indonesia dan yang ada di Saudi itu akan selalu terjadi perbedaan, tapi bagi ahli ilmu nyantai. Besok di Saudi hari raya, ini sudah ada penyebar fitnah yang puasa besok adalah haram. Serem banget ini. Haram kan dapat pahala, dosa. Ibadah haji tempatnya ada di Mekah. Ibadah haji waktunya sudah tertentu di bulan Dzulhijjah. Malaikat, jin, manusia, nabi dan wali bodone mesti 10 Dzulhijjah. Puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Kita mengikut puasa Arafah itu bukan wukuf orangnya, tapi mengikut tanggalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan pada kesempatan kali ini yaitu admin akan membahas mengenai hari raya Idul Adha yang biasanya selalu ada perbedaan antara di Arab sama di Indonesia. Kalau terjadi perbedaan penentuan hari raya, pada perbedaan di Indonesia sama di Arab, sebaiknya kita mengikut yang mana? Mengikut yang di Arab atau yang di Indonesia? Karena ini ya sering terjadi perdebatan ya, atau sering menjadi isu lah, permasalahan ketika seperti dulu ya, waktu kita masih kecil ada kabar bahwasanya oh di Arab sudah masuk waktu haji, maka yang lagi puasa kebetulan masih jam 2, jam 3 misalnya sudah pada berbuka. Ini karena perbedaan waktu antara Arab dan Indonesia. Itu sebenarnya kita itu mengikut waktu Indonesia atau waktu Arab untuk menentukan hari raya Idul Adha. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas, mari kita dengar penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini, yang akan membahas mengenai mana yang akan kita ikuti waktu Idul Adha di Arab ataukah di Indonesia ketika terjadi perbedaan waktu. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya. Bagaimana penjelasan beliau? Mari sama-sama kita dengarkan. Bagaimana terkait perbedaan Idul Adha penetapan pemerintahan Republik Indonesia dan Saudi? Mohon penjelasannya Buya. Mesti ikut yang mana? Mesti ikut yang mana perbedaan? Terulang-ulang aja pertanyaan itu sudah. Dan setiap tahun terjadi perbedaan, mulai dari hari raya Idul Fitri, kadang antara puasa Arafah di Indonesia dan yang ada di Saudi, itu akan selalu terjadi perbedaan, tapi bagi ahli ilmu nyantai. Orang yang ngerti ilmu gak ada masalah. Dari mana perbedaan itu terjadi? Ketahuilah bahwa berkenaan tentang penetapan hari raya Idul Adha, ya sekaligus di dalamnya ada puasa Arafah. Memang puasa Arafah kalau terlambat masuk puasa Arafah di hari raya Idul Adha. Puasa di hari raya hukumnya haram, kan jelas seperti itu. Kalau hari ini hari raya, kalau Anda puasa, hukum puasa Anda adalah haram. Akan tapi apakah serta-merta orang yang puasa itu dikatakan haram? Ntar dulu dong, ini permasalahannya apa? Sebab sekarang begitu mudahnya orang yang mengatakan, ini sudah ada rame-rame, yang puasa esok adalah haram. Karena besok ini adalah di Saudi adalah hari raya. Besok di Saudi hari raya, ini sudah ada penyebar fitnah yang puasa besok adalah haram. Serem banget ini. Haram kan dapat pahala, dosa. Padahal permasalahannya itu begini. Perbedaan itu terjadi juga, perbedaan itu terjadi
berangkat dari perbedaan satu. Pertama, menetapkan tanggal satunya. Menetapkan tanggal satu baik bulan Ramadan atau bulan yang lainnya itu adalah dengan hilal. Ru'yatul hilal, melihat rembulan. Atau kalau yang menggunakan hisab, hitungan, ada. Anggap saja hilal. Kemudian ulama berbeda pendapat, dan ini bukan ulama kecil-kecil, ulama besar. Dalam madhab Syafi'i grup besar, madhab Malik grup besar, perbedaan. Ulama-ulama hebat semuanya. Ulama madhab Malik dan beberapa madhab yang lainnya, termasuk di dalamnya ada sebagian madhab Hambali, madhab Hanafi, bahkan dikatakan nih, madhab Malik khususnya mengatakan bahwa jika tanggal 1 ada di sebuah tempat, maka yang lainnya boleh menyeragamkan tanggal 1 itu. Jadi nggak ada perbedaan matlak, tidak ada perbedaan tanggal. Jadi bisa diseragamkan. Misalnya apa? Di Indonesia sudah dilihat rembulan hilal tanggal 1, maka dunia semuanya boleh mengikuti. Ini pendapatnya madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kemudian pendapat yang lain, yang kedua adalah madhab Imam Syafi'i, ulama besar Syafi'i, dan di antara mereka tidak ada permusuhan dalam hal ini. Dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada perbedaan matlak. Matlak itu apa? Rembulan dilihat, tempat keluarnya rembulan, dilihatnya rembulan. Jika sebuah wilayah terlihatnya rembulan berbeda, maka ketahuilah berbeda juga tanggal 1-nya. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Kalau kita ingin berpuasa karena melihat rembulan, jika di Indonesia melihat rembulan, maka puasalah kita di bulan Ramadan. Tapi kalau belum, di tempat lain belum, ya tidak berpuasa karena belum melihat rembulan. Maka puasanya kapan? Ya nunggu kapan lihat rembulan. Ini pendapatnya madhab Imam Syafi'i. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i mungkin sekali ada perbedaan antara tanggal 1 di Indonesia, tanggal 1 di India, dan tanggal 1 di Arab Saudi. Jadi setiap wilayah yang satu matlak punya tanggal yang berbeda, permulaan yang berbeda, karena bersama dengan dilihatnya rembulan tersebut. Baik, ini ada perbedaan, dan ini sudah menjadi biasa di kalangan para ulama. Kemudian puasa Arafah itu adalah kapan? Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Puasa Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Anda berada di Makkah, maka puasa Arafah Anda bareng dengan orang wukuf di Arafah karena Anda di Saudi. Kalau Anda di luar Saudi, puasa Anda adalah tanggal 9. Puasa Anda di luar Saudi, dimanapun Anda ya tanggal 9. Di Saudi juga tanggal 9. Cuma sekarang Anda di Indonesia tanggal 9 Anda kapan? Tanggal 9 Anda kapan? Kalau tanggal 9 kita di sini, pas di Saudi tanggal 10, Anda mengikuti madhab Imam Syafi'i, di sini adalah mengikuti tanggal 9. Nah, hari ini hari apa? Hari Senin, orang pada wukuf di Arafah. Karena di Saudi adalah tanggal 9, tapi di sini masih tanggal 8. Kita belum puasa Arafah hari ini. Kemudian besok Saudi nyembelih korban, di sana haram berpuasa, tapi karena di sini masih tanggal 9, maka besok puasa Arafah di sini. Baik. Jadi di sini ada dua pendapat. Kesimpulannya begini, dua pendapat. Kalau seandainya di sini di Indonesia mau ngikut Saudi juga benar menurut madhab Imam Malik, tidak salah. Artinya apa? Hari ini Anda puasa Arafah, besok kita nyembelih korban bareng-bareng sama Saudi, sah secara fikih. Secara fikih sah, jangan ada yang mengatakan ini salah. Kalau ternyata kita ngikuti madhab Imam Syafi'i karena tanggal 9-nya adalah besok, hari Selasa, maka kita puasa besok Arafah, kemudian korbannya hari Rabu, berarti mundur sehari. Hari esok bagi orang Saudi nggak boleh berpuasa. Ini adalah dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi apa kesimpulannya? Secara fikih Anda boleh milih, karena dua-duanya adalah pendapat ulama. Lah ini yang salah saling menyalahkan, ini yang nggak enak, mengatakan haram besok, ajib kok haram. Nggak ada itu. Ikut madhab Syafi'i besok nggak haram, Anda besok puasa Arafah. Kemudian jika ada perbedaan pendapat semacam ini, mana yang boleh Anda pilih? Secara fikih Anda boleh milih salah satu dari dua-duanya. Anda boleh berbeda dengan bapak Anda secara fikih. Cuman ada fikih lagi dibahas secara fikih besar, masalah kemaslahatan umum. Apa dikatakan oleh para ulama? Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kembalikan kepada hakim. Pemerintah ngambil yang mana sih? Kalau seandainya pemerintah memutuskan besok lebaran korban, kita harus ikut.
Biarpun berbeda dengan madhab kita, ingat, kita harus adil dengan pemerintah. Hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau sudah sehakim pemerintah mengambil sebuah keputusan, maka akan hilanglah perbedaan tersebut. Kalau seandainya pemerintah di Indonesia menyamakan dengan hari raya di Saudi, maka kita semua ngikut, karena ini ada petunjuk dari ulama, yaitu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kalau ternyata pemerintah membuat keputusan sendiri berbeda dengan Saudi, itu adalah benar menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Yang nggak benar yang meributkan, menyalahkan itu loh. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya dalam menyikapi perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha di Indonesia sama di Arab. Beliau tadi sudah menjelaskan dengan gamblang mengenai perbedaan-perbedaannya. Tinggal kita memilih atau mengikuti dari pendapat yang telah disampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita juga dengarkan penjelasan dari Habib Novel. Yang pertama, ibadah haji nggak pernah pindah tempat. Ya. Ibadah Betul, ya. haji. Tempatnya di mana? Mekah. Ya haji ya tempatnya di Mekah. Nggak ada haji di Madinah. Orang Madinah mau haji ya ke Mekah. Ibadah haji tempatnya ada di Mekah. Ibadah haji waktunya sudah tertentu di bulan Dzulhijjah. Dan tanggalnya juga sudah tertentu, wukufnya di Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Itu ibadah haji. Jadi nggak ada khilaf. Makanya kalau nanti kita mau baca doa Arafah, ya doanya disesuaikan dengan wukuf di Arafah. Kalau mau baca doa Arafah, kan ketika orang wukuf di Arafah, semua lagi baca doa. Gimana caranya? Ya gampang, setel TV itu kira-kira atau jamnya masih wukuf, ya doa di sana. Urusan doa. Tapi kalau puasa, ibadah puasa dan hari raya, itu beda dengan ibadah haji. Hari rayanya namanya Idul Adha. Idul Adha itu setiap 10 Dzulhijjah. Maka hitungannya bukan orang yang haji, tapi tanggalnya 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah Indonesia dan Saudi Arabia berbeda. Maka kita ikut yang mana? Ya saya ikut Indonesia. Kalau aku tinggal di Indonesia, masa sholatnya ikut Mekah? Mekah itu sholat subuhnya jam berapa? Waktu Indonesia. Ya masa saya sholatnya ikut Mekah? Ya enggak, ikut waktu di Indonesia. Harinya juga ikut waktu di Indonesia. Tapi di Indonesia ada beda pendapat, Habib. Ada beda pendapat. Tanggal 10 Dzulhijjah dan 1 Dzulhijjahnya itu beda pendapat. Terus kita ikut yang mana? Jenengan ikut siapapun, sakarepmu, sementing melu tanggal. Paham ya? Sakarepmu, yang penting ikut tanggal. Kalau saya diajarin guru-guru saya nggak pernah maksa orang. Saya diajarin ikut keputusan pemerintah. Selesai. Jadi kalau nanya sama Habib Novel, Habib bodone kapan? Takok pemerintah. Selesai. Enak toh? Nah, tidak ada khilaf. Insya Allah malaikat, jin, manusia, nabi dan wali, bodone mesti 10 Dzulhijjah. Betul ya? Bentawan kok geger urusannya begini, begini. Kamu mau harinya apa sakarepmu? Yang penting 10 Dzulhijjah. Kalau saya ikut pemerintah. Nabi puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yang tanggal 9. Puasa tanggal 9 ya di tanggal 9. Loh itu kan puasa Arafah. Ya kalau di sana pas wukuf Arafah. Lah kalau di sini yang penting pas tanggal 9. Lah itu kalau saya ikut keputusan pemerintah, lah di sana udah haji itu, Beb. Enggak ada yang wukuf, ya ora apa-apa. Sementing lah tanggalnya tanggal 9. Iya. Selesai. Loh tapi kan sudah haji, kan enggak boleh puasa di waktu hari raya. Tanggal 9 di sini, kan di sana sudah hari raya. Mosok boto-boto aku poso. Lah ning kene wis boto urung ya wis.
Baik, itu tadi ya penjelasan dari Habib Novel mengenai perbedaan waktu ya. Beliau tadi menjelaskan sebaiknya kita ikut di mana tempat kita tinggal, atau di tempat kita tinggal pun kalau ada perselisihan atau perbedaan waktu, beliau tadi menjelaskan sebaiknya ikut keputusan dari pemerintah, karena di pemerintah pun ada ahlinya tentang pembahasan waktu tersebut. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, bagaimana penjelasan beliau mengenai perbedaan waktu antara Indonesia dan Arab. Mari sama-sama kita dengarkan. Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa ya, di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ini penting, nanti saya tuliskan, saya berikan tulisan sebentar ya. Redaksi hadisnya begini: Siyam yaum Arafah, ada yaumnya. Ingat ya, Siyam yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siyam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan dzarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Ya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi, misal karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu. Misal saja, maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 dari dini hari, di Saudi baru maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang, bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan, Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan, itu belum nyambung, waktunya berbeda. Jadi dari segi penunaiannya ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kemudian UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat mengenai perbedaan waktu Hari Raya Idul Adha di Indonesia sama di Arab.
Beliau tadi sudah menjelaskan. Mari selanjutnya kita dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Mau tanya tentang puasa sunat Arafah. Berhubung tahun ini ada perbedaan hari raya Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi, kapan sebaiknya kita puasa? Indonesia hari raya Rabu, maka tanggal 9-nya hari Selasa. Kita mengikut puasa Arafah itu bukan wukuf orangnya, tapi mengikut tanggalnya, yaitu tanggal 9. Maka kita ikut. Loh, kita ikut sholat, ya ikut sholat waktu Makkah atau Indonesia? Sekarang kalau ada orang yang tak sholat, kok kenapa tak sholat zuhur? Aku sholatnya di Makkah. Sekarang sholat zuhur Loksmawi 12.30 Mas Bro. Sedangkan di Makkah sekarang mundur 4 jam. 11, 10, 9, 8. Di Makkah sekarang baru jam 8. Siapa yang sholat jam 8, zuhur 8.30? Nanti kalau masih ngepel yang siapa? Oleh sebab itu maka ikuti negara bersangkutan. Pusat sholat kapan puasa Arafah? Saya puasa Arafah hari Selasa dan saya hari raya. Itu ya tadi penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai perbedaan waktu ya antara Arab dan di Indonesia. Baik, itu semua ya. Untuk dalam video ini telah kami kumpulkan beberapa ustadz untuk menjelaskan mengenai perbedaan antara waktu Indonesia dan Arab, mana yang harus kita ikuti. Maka tadi penjelasan dari ustadz-ustadz semua sudah menjelaskan dengan gamblang. Baik, dari kami cukup sekian. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.